Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin. Wa alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Mari kita ikuti bersama-sama satu doa yang akan kami jadikan pembuka dari majlis. Secara bergantian saya pandu kalimat per kalimat, kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ilmikal ghaiba Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi darra mudirrah wala fitnah mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Doa ini pada suatu saat ada seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Dia seorang sahabat dari kalangan hamba sahaya. Satu keluarga semuanya budak. Bapaknya Yasir budak, ibunya Sumayyah budak, punya anak juga menjadi budak. Status sosialnya paling rendah di antara status sosial yang ada di tengah masyarakat pada waktu itu. Budak dipekerjakan tanpa digaji, disuruh seenaknya. Tetapi keluarga ini keluarga yang penuh dengan berkah.
Keluarga ini semuanya pejuang-pejuang Islam. Mereka tidak punya nasab yang dibanggakan. Mereka satu keluarga hanyalah budak dan diperbudak oleh orang-orang yang ada di Arab pada waktu itu. Dan yang lebih parah daripada itu semua, ini merupakan budak dari orang kafir. Sehingga ketika satu saat mulai diketahui keislaman keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, istrinya dan anak-anaknya, mulai satu persatu disiksa oleh tuannya karena keimanannya. Mereka tahu keluarga ini menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Bahkan orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam dari keluarga yang penuh berkah ini. Bahkan lebih daripada itu, yang pertama kali dibunuh dan mati syahid dalam Islam seorang perempuan, yaitu ibu daripada Ammar bin Yasir yang diberi nama Sumayyah. Jadi perempuan itu, Pak, kalau diajak berjuang, berjuang betul. Beda dengan kita orang laki-laki. Kadang di depan kita berteriak jihad, takbir, begitu dikirim Palestina pulang, Pak. Kalau perempuan, Sumayyah, dia orang pertama yang syahid dalam Islam, meninggal karena disiksa, meninggal karena ditusuk setelah istrinya disiksa dan dibunuh di hadapan suaminya. Maka kemudian datanglah giliran sang suami, yaitu Yasir. Dia ditanya, wahai Yasir, kamu sudah tahu bahwa istrimu mati karena kami bunuh, kami siksa karena sebab keimanannya, dan dia menjadi pengikut Muhammad dan tidak mau murtad dari Islam. Apakah kamu ingin punya nasib yang sama dengan istrimu? Maka tanpa ada rasa ragu sedikit pun dia berbicara dengan lantang, aku tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah meninggalkan agama yang aku yakini kebenarannya. Maka saat itu pula lah Yasir ini menjadi orang syahid kedua di dalam Islam. Lalu anaknya yang masih kecil berupa Ammar bin Yasir, dia setelah melihat kedua orang tuanya dibantai di hadapannya, dibunuh di hadapannya karena sebab keislamannya, anak yang masih remaja ini ditanya juga oleh tuannya, oleh orang kafir, wahai Ammar, tidakkah kamu lihat nasib kedua orang tuamu? Kami bunuh keduanya karena keimanan dan kalian tidak keluar dari Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad. Bagaimana dengan kamu, hai Ammar? Ammar ini ternyata ketika ditanya dia mengatakan, saya keluar dari Islam. Coba kamu caci Muhammad. Dicaci Nabi Muhammad di hadapan orang-orang kafir. Maka dia salah satu keluarga yang selamat, tidak dibunuh oleh orang-orang kafir. Tetapi setelah kejadian itu, penyesalannya luar biasa. Ammar bin Yasir datang dan bersimpuh di hadapan baginda Nabi, menangis sejadi-jadinya. Dia menganggap dirinya telah berkhianat kepada Islam. Dia menganggap dirinya telah menodai Islam, menodai keimanannya. Dia menganggap bahwa dirinya tidak setia dengan Islam, menangis sejadi-jadinya di hadapan baginda Nabi dan meminta maaf kepada Rasulullah karena dia telah berpura-pura menjadi orang kafir dan murtad dari Islam. Dia telah berpura-pura bahkan mencaci Rasulullah di hadapan orang kafir. Meminta maaf Ammar bin Yasir bersimpuh di hadapan baginda Nabi. Nabi tidak bisa menjawab apa-apa hingga datanglah Jibril membawa ayat yang membenarkan tindakan Ammar bin Yasir. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika kalian dipaksa untuk berkata sesuatu yang itu mengancam nyawa dan jiwamu, maka katakan apapun itu diampuni selama hatimu penuh dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Dia berkata dengan lisannya mengatakan saya keluar dari Islam, bahkan mencaci Nabi Muhammad, tetapi hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan dipenuhi dengan keimanan, maka dia diampuni oleh Allah dan tetap diakui sebagai sahabat dan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita beragama Islam tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menteror kita. Pernah panjenengan kalau suatu saat ingin datang ke GSB sholat subuh di tengah jalan ada orang menghadang, Pak mau kemana? Mau GSB sholat subuh? Gak boleh. Kalau lanjut saya bunuh kamu di sini. Pernah Pak panjenengan dapat begitu Pak? Tidak ada. Bahkan nyampe sini, nah itu roti berjalan itu. Masya Allah, disambut dengan makanan, disambut dengan minuman. Belum sholat subuh, kopinya sudah habis 2 gelas. Gak ada ujian dalam keimanan kita Pak. Beda dengan sahabat-sahabat zaman itu, mempertaruhkan nyawanya demi keimanannya. Mereka sholat berjamaah di awal-awal Islam. Sholat jangankan berjamaah, sholat sendirian aja mereka sembunyi-sembunyi Pak. Ada yang sholat di atas bukit, ada yang sholat di dalam rumah, ditutup, dikunci kamarnya. Mau sholat saja sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut sama Abu Jahal, takut sama Abu Lahab. Makanya saya heran orang sekarang ini kalau nggak mau datang ke masjid, Abu Jahal yang mana yang ditakutin? Mungkin dia mengira nanti kalau saya ke masjid ada Abu Jahal menghadang saya, ada Abu Lahab menyakiti saya. Satu saat Ammar bin Yasir ini, walaupun dia status awalnya budak, tapi dia beragama Islam dengan baik. Dan dia bukan hanya beragama Islam dengan baik, dia selalu bersama baginda Nabi. Apa yang disampaikan Rasulullah dia hafalkan, sehingga dia menjadi salah satu sahabat yang punya ilmu pengetahuan. Sehingga ketika dia menjadi orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah di tengah-tengah sahabat yang lain. Dia dimuliakan. Kenapa? Karena jadi ulama. Beda, dulu budak, sekarang ulama, karena ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia miliki. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dan derajat di sisi Allah, hendaklah dia harus mencari ilmu, dan minimal dia mencintai ilmu. Syukur-syukur kalau dia menjadi orang yang berilmu. Karena maaf Pak, Nabi Adam itu oleh Allah diangkat derajatnya melebihi malaikat. Karena apa? Karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu sebabnya Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah melebihi daripada malaikat. Bahkan malaikat diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam karena kalah dalam ilmunya. Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah melebihi ilmu daripada malaikat, sehingga malaikat semua angkat topi, harus hormat, harus sujud kepada Nabi Adam. Maka sampai sekarang Nabi mengatakan dalam salah satu sabdanya, innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilmi ridan lima yatlub. Sesungguhnya sampai sekarang para malaikat-malaikatnya Allah membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu, keluar dari rumahnya, datang ke majelis ilmu, datang hadir ke majelis taklim. Malaikat membentangkan sayapnya, melindungi, memelihara. Karena apa? Sebagai bentuk ridha, penghormatan kepada orang yang mencari ilmu. Sehingga Ammar bin Yasir dianggap dan dijadikan panutan di tengah kaumnya. Dulu budak, sekarang dia punya ilmu, diangkat derajatnya menjadi ulama. Satu saat beliau ngimami sholat, di tengah-tengah kaumnya. Sholatnya tidak seperti biasa orang-orang pada waktu itu. Artinya apa? Sholatnya cepat. Diprotes sama makmumnya setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Protes makmumnya, hei Ammar,
Kenapa sholatnya cepat sekali? Itu Pak, orang dulu Pak, protesnya kalau imamnya cepat. Beda sama orang sekarang, protesnya kalau apa? Sekarang imam di demo kalau sholatnya lama. Kalau cepat imamnya jempol 2 langsung dari makmum, bagus, bagus. Kalau orang zaman dulu sholatnya cepat diprotes sama makmum. Makmumnya protes kepada Ammar bin Yasir. Tapi apa kata Ammar bin Yasir? Walaupun sholat saya tidak seperti biasanya, sholat saya cepat, dan kalian menganggap sholat saya cepat, apakah ada yang salah dalam rukun dan syaratnya? Tidak ada. Dalam tumak ninah, apakah saya tidak tumak ninah? Tumak ninah, cuma kurang lama, kata makmumnya. Kata Ammar bin Yasir, sholat yang kalian anggap cepat itu, padahal dalam sujud saya membaca doa yang pernah saya dengarkan langsung dibaca oleh Rasulullah. Apa doanya? Tadi yang kita baca. Itu doa dibaca oleh Ammar bin Yasir dalam sholatnya, dalam sujudnya, yang pernah didengar dari Rasulullah. Rasulullah berdoa seperti itu. Sholat dengan doa seperti itu di sujudnya dikatakan cepat, Pak. Kira-kira kalau dengan kita sekarang gimana? Allah, makanya Rasulullah berkata, aqrabu ma yakunul baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajid aktsiru fihi minad du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, posisi terdekat, kondisi yang paling membuat dia dekat dengan Tuhannya ketika dia dalam kondisi sujud. Kondisi sujud ini kondisi yang menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam ayat dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Wasjud, sujudlah kamu, kata Allah. Waqtarib, dan mendekatlah kamu. Maka dalam artian kalau orang ingin dekat dengan Allah, posisi orang ingin mendekatkan diri dengan Allah, perbanyak dia melakukan sujud, karena dalam posisi sujud dia sedang dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita dapatkan di kondisi-kondisi yang lain. Sehingga jangan disepelekan soal sujud, Pak. Kita sholat, alhamdulillah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam dan iman, nikmat kekuatan yang diberikan untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Itu nikmat yang terbesar. Kita harus bangga saat kita berada di saf sholat berjamaah. Kita harus senang, harus bahagia ketika kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid-masjidnya Allah, ke rumah-rumahnya Allah. Itulah hakikat kebahagiaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sujud ini kita sudah biasa sujud, kita laksanakan sholat berjamaah. Ingat disebutkan dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Besok di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya semuanya yang datang menghadap Allah, semua satu persatu diperintah untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua hambanya Allah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bersujud, kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti Allah akan beri hadiah kepada kita. Kita akan bersujud langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian manusia di saat melihat orang lain semuanya sujud lama, nikmat dalam sujudnya, langsung dilihat oleh Allah, semuanya bersujud kepada Allah. Ada beberapa orang yang tidak bisa bersujud, dia paksa untuk bersujud, nggak bisa, nggak mampu dia bersujud, tidak bisa dia sujud, padahal hatinya sangat ingin bersujud sebagaimana orang-orang lain menyembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa sebabnya? Dia besok tidak bisa bersujud langsung di hadapan Allah. Dalam lanjutan ayat itu disebutkan,
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang yang tidak bisa bersujud ini akan menunduk, malu kepada Allah, hina dia di hadapan Allah karena tidak bisa menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah, bahkan disuruh sujud saja kelak tidak bisa. Apa sebabnya? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sebabnya satu, dulu saat di dunia disuruh untuk sujud kepada Allah sedangkan dia dalam kondisi sehat, dia dalam kondisi tidak ada udzur, disuruh sujud dia tidak mau sujud. Maka jangan berharap besok bisa bersujud langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan doa tadi Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kepada kita di awal doanya, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah, dengan sebab keberkahan ilmumu tentang sesuatu yang gaib, Engkau zat yang maha mengetahui tentang yang gaib, kami tidak tahu. Wa qudratika 'alal khalq, dan Engkau zat yang maha kuasa atas semua hamba-hambamu dan makhluk-makhlukmu. Semua ubun-ubun kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satupun dari makhluk Allah tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan doanya? Ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau memang kehidupan ini menurut Engkau baik untuk saya. Hidupkan kami ya Allah 10, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, hidupkan kami di dunia ini kalau memang Engkau mentakdirkan bagi kami hidup ini membawa kebaikan bagi kami. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li, dan matikan saya ya Allah, matikan saya ya Allah jika kematian itu lebih baik menurut Engkau untuk saya. Hidupkan saya, matikan saya, Engkau yang zat yang maha kuasa, Engkau yang punya kehendak ya Allah. Kami tidak punya kehendak, kami ingin hidup 100 tahun tapi Engkau berkata jatahmu 30 tahun, kami tidak bisa menolak. Tetapi yang kami minta, hidupkan kami kalau itu membuat kami baik, dan silahkan Kau panggil, Kau ambil kami kalau itu merupakan kebaikan bagi kami ya Allah. Ini doanya orang yang nggak takut mati Pak. Kenapa? Bekalnya udah siap. Pernah nggak kita minta begitu sama Allah? Lalu misalnya doa ini bukan doa minta mati, bukan nekat, bukan Pak. Doa ini biasanya dibaca oleh orang yang frustasi. Jangan, ini bagi kita juga berlaku permintaan ini. Ini bukan doa minta mati, bukan. Orang minta mati sama Allah itu tidak boleh. Ya Allah, bunuh saja saya bosan hidup di dunia ini. Banyak masalah, banyak utang kreditan belum bayar, macam-macam, kemana-mana ditagih oleh orang, matikan saya saja ya Allah. Tidak boleh orang minta mati sama Allah. Jadi kalau doa seperti ini boleh. Ya Allah, hidupkan saya kalau itu baik untuk saya, matikan saya kalau itu baik bagi saya. Allahumma inni as'aluka, ini penjelasan daripada doa itu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, khasyataka, rasa takut kepadamu. Jadikan kami orang yang hamba yang benar-benar takut kepadamu ya Allah, dalam kondisi apapun, fil ghaibi wasyahadah, baik dalam kondisi sendirian atau dalam kondisi ramai, dalam kondisi banyak orang, dalam kondisi di tengah hutan, dalam kondisi di tengah kota. Jadikan kami hambamu orang yang senantiasa punya rasa takut kepadamu. Kenapa? Karena kita ini, maaf Pak, kita ini kadang takut sama Allah kalau di depan orang. Nggak ada orang ngelihat, nggak ada rasa takut sama Allah. Kita ini kadang takut sama Allah kalau di masjid saja. Di luar hilang Allah dari kita. Maka apa penyebabnya? Takut sama Allah kalau di masjid. Di pasar nggak lagi takut sama Allah. Apa yang terjadi? Kecurangan yang terjadi. Tipu menipu yang terjadi. Di kantor nggak takut sama Allah, gampang korupsi. Nggak ada orang lihat, tanda tangan aja, teken aja.
Kita ini takut sama Allah. Kalau dilihat orang, kita takut sama Allah atau takut sama orang? Kenapa Bapak nggak melakukan ini? Banyak orang, saya takut. Saya malu dilihat orang melakukan keburukan. Ini kondisi kita. Makanya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami sifat rasa takut kepadamu, tak kenal kondisi dan tidak kenal tempat, baik sedang dalam keramaian atau dalam sendirian. Jadikan kami orang yang selalu takut kepada Engkau. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa berkata yang benar dalam kondisi apapun, tidak peduli orang lain akan marah atau orang lain akan menyanjung, tak peduli. Apa yang benar, berikan kekuatan kepada lisan ini untuk bisa berkata yang benar walaupun orang lain marah, orang lain tidak ridho, orang lain benci. Tapi itu yang ingin kami lakukan dari lisan ini. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, berikan sifat kesederhanaan bagi kepada kami. Sederhana baik kami dalam kondisi fakir, baik dalam kondisi tanggal tua, wal ghina, ataupun dalam kondisi tanggal muda baru gajian. Berikan kepada kami sifat kesederhanaan, ya Allah. Tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Sebab yang begini ini, Pak, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Jangan kamu terlalu pelit. Harta disembunyikan. Jangan terlalu cerai. Jangan terlalu medit. Sampai-sampai sampai pelitnya itu bukan hanya kepada orang, kepada dirinya sendiri itu pelit, Pak. Ini kan meditnya sudah kuadrat yang begini. Kalau orang medit sama orang lain itu masih wajar. Dia sama dirinya sendiri itu pelit, Pak. Misalnya dirinya sendiri butuh beli obat misalnya. Ini emergensi, saya sakit, beli obat, ada duit. Saya eman sama duit ini. Kalau saya buat beli obat, habis nanti duit saya. Akhirnya nggak berobat. Kenapa? Eman sama duitnya. Itu artinya sama dirinya sendiri aja dia pelit, apalagi sama orang lain. Biasanya orang-orang model seperti ini nih, Pak, kalau makan bareng-bareng di warung, itu biasanya dia berusaha untuk menjadi orang yang selesai duluan makannya, baru giliran bayar dia pura-pura ke toilet. Supaya apa? Supaya nggak disuruh bayar orang seperti ini. Tetapi juga jangan terlalu royal, kata Allah. Wala tabsutha kullal bast. Jangan terlalu royal. Bersedekah jor-joran, bukan levelnya, bukan Abu Bakar Siddiq kita ini. Kalau Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah, ya Rasul, semua harta saya infakkan untuk jihad fisabilillah. Diterima oleh Nabi. Umar bin Khattab datang seperti itu, ditolak oleh Nabi. Jangan semuanya. Setengah ya Rasul, boleh. Ada beberapa sahabat, setengah ya Rasul, jangan, seperempat aja. Jangan terlalu royal. Kadang kita ini terlalu royal, harta habis, begitu meninggal anak jadi miskin semua. Itu juga nggak baik. Yang baik bagaimana? Tengah-tengah, sederhana, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Ini yang diminta dalam doanya oleh Nabi. Kemudian Nabi juga meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, kami memohon kepadamu nikmat yang tidak pernah putus. Berikan kami nikmat yang tidak pernah putus. Sebagian ulama menafsirkan ini, apa yang dimaksud dengan nikmat yang tidak pernah putus? Padahal yang kita ketahui di dunia ini, nikmat apapun pasti putus. Gak akan langgeng, gak akan abadi. Kita punya nikmat sehat, apakah selalu kita sehat? Enggak, kadang terputus sehat-sehatan. Diberi nikmat harta, apakah akan selalu jadi orang kaya? Enggak. Bahkan nikmat kehidupan, kita tidak akan hidup selama-lamanya, suatu saat pasti putus. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, yang dimaksud dengan nikmat yang tidak pernah terputus ini adalah nikmat mendapatkan surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dimasukkan surga oleh Allah, ini nikmat yang tidak akan pernah terputus, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian lanjutan doa itu, wa as'aluka qurrata ainin la tanqati.
Dan kami memohon kepadamu kebahagiaan, kesenangan yang tidak pernah terputus. Jadikan kami orang yang bahagia ya Allah. Wah, ini penting Pak. Tujuan kita hidup itu senang, bahagia. Dan itu tidak diukur dengan harta. Kebahagiaan juga tidak dijamin dengan jabatan. Kebahagiaan tidak dijamin dengan materi. Yang penting hati kita senang Pak. Entah kita punya duit, nggak punya duit, kita sedang menjabat atau sedang nggak menjabat, entah kita baru dilantik atau kita pensiun, yang penting hati kita punya rasa bahagia, rasa seneng. Dan kalau kita lihat, maaf, apa buktinya kalau orang itu kebahagiaan nggak dijamin dengan harta dan jabatan? Banyak buktinya orang kaya hidupnya nggak bahagia, karena bahagia itu dirasakan dalam hati. Banyak pejabat-pejabat yang jabatannya tinggi tapi hidupnya nggak bahagia, selalu dikejar dengan masalah, belum selesai satunya datang masalah lainnya, sehingga dia tidak bisa menikmati kebahagiaan hidup. Tapi kita lihat, maaf, saudara-saudara kita di atas truk dia enak tidur Pak. Kita lihat kalau malam, Masya Allah, kadang saya kalau malam-malam pulang pengajian jam setengah 12, setengah 1, lewat di tengah jalan, depan ada truk muatannya tinggi, ada orang tidur di atas truk yang sedang jalan gitu. Saya mikir, kok bisa orang ini tidur di atas truk, truknya sedang jalan? Ternyata ketika kita renungkan, karena di hati orang ini tidak ada beban, dia nggak ada masalah dalam hidupnya. Orang kalau nggak ada masalah Pak, mau tidur di mana aja ngorok Pak. Di atas becak, maaf, di atas becak, ngorok di atas becak. Tengah malam digigitin nyamuk. Tapi orang yang hidupnya tidak ada kebahagiaan, jangankan tidur di atas truk Pak, sudah suruh tidur di hotel bintang 5 Aston, dia tidak akan bisa tidur, nggak nyenyak tidur. Kenapa? Pikirannya diganggu dengan permasalahan-permasalahan, hatinya tidak menemukan kebahagiaan. Yang kita minta, hidupkan kami ya Allah selalu dalam kondisi bahagia. Itu yang diminta oleh Nabi. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Wa as'aluka, kata beliau dalam doa selanjutnya, wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Ya Allah, berikan kehidupan yang nyaman kepada kami setelah kematian nanti. Karena hidup itu bukan sekali Pak. Salah kalau orang yang sering kita dengar orang berkata, hidup cuma sekali, kita puas-puasin aja. Maaf, hidup itu bukan cuma sekali, nanti ada hidup lagi. Hidup kita yang pertama ini ada batas waktunya, paling lama 70 tahun. Itu bocoran dari Rasulullah. Ada orang lebih usianya dari 70 tahun, ada, cuma nggak banyak. Rata-rata 60-70 kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku ini 60-70, itu kata Nabi. Setelah itu meninggal. Setelah meninggal apa? Hidup lagi tapi di alam yang berbeda. Dan disitulah yang disebut dengan alam barzakh. Sama dengan kehidupan kita di dunia. Ada orang bahagia, ada orang sengsara. Maka di barzakh juga begitu. Ada kalanya orang bahagia di hidupnya, ada orang sengsara di hidupnya. Dan kalau di dunia ini Pak, sekarang hari ini kita bahagia, besok sengsara, hari ini kita sengsara, besok bahagia, terus begitu. Tapi di alam barzakh ini ciri-ciri, kalau pertama kali dia masuk di alam barzakh sudah sengsara, alamat bakalan sengsara terus dalam perjalanan-perjalanan berikutnya. Tidak berlaku roda berputar di alam barzakh Pak. Orang kalau sudah nggak selamat di alam barzakhnya, di alam kuburnya, alamat tidak akan selamat dalam perjalanan berikutnya. Ini yang membuat Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Saat Nabi bercerita tentang hari kiamat kepada sahabat-sahabatnya, beliau biasa-biasa saja. Saat Nabi bercerita tentang neraka jahanam, beliau biasa-biasa saja. Nabi bercerita tentang Shiratal Mustaqim yang menentukan selamat dan tidaknya seseorang, beliau biasa-biasa saja. Beliau bercerita tentang mahsyar yang katanya matahari satu jengkal di atas ubun-ubun, beliau biasa-biasa saja. Begitu Nabi bercerita tentang alam barzakh dan alam kubur, beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh para sahabat, "Kenapa wahai Umar? Nabi bercerita jahannam, kamu tidak menangis. Bercerita Shiratal Mustaqim, kamu biasa-biasa aja. Nabi bercerita tentang mahsyar, kamu biasa-biasa aja."
Begitu Nabi bercerita tentang alam barzakh dan alam kubur, kamu menangis sejadi-jadinya. Apa kata beliau? Apakah kita tidak berpikir di alam kubur ini, kalau kita nggak selamat, maka kita akan sengsara sendirian kita. Nggak ada temennya. Kalau hari kiamat, misalnya nggak selamat di hari kiamat, banyak tuh teman-temannya. Kita nggak sendirian. Masuk neraka nggak mungkin sendirian, pasti banyak teman-temannya. Apalagi banyak artis-artis, wah masya Allah di neraka. Nggak sendirian. Ibarat orang sedih itu sedihnya nggak sendirian, banyak teman. Di mahsyar, apalagi di mahsyar, semuanya berkumpul di situ. Tapi di alam barzakh, di alam kubur, kita sendirian di sana. Kalau kita nggak selamat, bagaimana kita di sana? Maka kemudian dalam doa itu juga disebutkan, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, berikan sifat ridha kepada kami setelah engkau putuskan ketentuan untuk kami. Minta ridha kepada Allah. Karena terkadang, maaf, keputusan Allah ini terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, Pak. Tapi kita tidak bisa berontak. Mau tidak mau diterima, dan kita berusaha menjadi orang yang ridha. Bagaimana caranya supaya hati kita ridha? Ingat salah satu hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi kepada hamba-hambanya, ya ibadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kalian untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, maka jangan bermain-main. Ini yang dalam ayat disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku sudah jamin kebutuhan hidup kamu, rizkimu, maka fala tat'ab, jangan kamu bersusah payah, terlalu berambisi, dikejar ke sana kemari. Cukup ikhtiar bagi kamu, cukup berusaha semampumu, Allah yang menanggung rizkimu. Itu sudah dinyatakan oleh Allah. Fa in radita bima qasamtuhu lak, kata Allah, kalau kamu ridho dengan apa yang sudah aku berikan kepada kamu, asal kamu ridho, kamu menerima, kamu qanaah dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Hari ini diberi berapa oleh Allah, kamu ridho dengan ketentuan Allah, arahtu qalbaka wa badanak, maka akan aku buat senang hatimu dan tidak akan payah tubuhmu. Dibuat nyaman hati kita. Ya, berapa dikasih oleh Allah hari ini, alhamdulillah. Kita ridho dengan pemberian Allah, maka hati kita senang dan tubuh kita tidak capek. Wa illam tardoh, tapi kalau kamu tidak ridho dengan pemberianku, kata Allah, kamu tidak qanaah, kamu tidak terima dengan apa yang aku berikan kepadamu, maka la usallitonna alaikad dunya, maka sungguh akan aku buat dunia ini mempermainkan kamu. Orang yang gak pernah ridho dengan pemberian Allah, siap-siap akan dipermainkan oleh dunia, sehingga hidupnya sibuk mencari dunia, sedangkan dunia lari dari dia, sampai lupa kewajibannya, sampai lupa tugasnya, nggak sholat, bahkan kewajiban yang paling urgent, sholat saja dia tinggalkan. Karena kenapa? Sibuk mencari dunia. Makanya sekarang ini ada fenomena, ada orang sibuk mencari makan sampai lupa makan, Mbak. Itu banyak sekarang fenomena begini. Sibuk mencari makan sampai kewajiban kepada tubuhnya sendiri untuk makan sampai lupa dia. Suatu saat datang seseorang kepada dokter mengeluh dia sakit. Setelah diagnosa sama dokter, dokter mengatakan, "Bapak ini sakit gara-gara telat makan. Bapak terkena penyakit emah. Telat makan ya, Pak?" "Iya, Dok." "Kenapa, Pak, telat makan?" "Sibuk mencari makan, Dok." Ini kan aneh, Pak. Ada orang sibuk mencari makan sampai telat makan, ngelembur sampai malam nggak makan, pagi berangkat belum sarapan, sibuk mencari makan sampai lupa makan. Itulah orang yang tidak pernah ridho dengan pemberian Allah. Allah akan buat dunia ini mempermainkan dia. Sehingga dengan doa-doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah, ini doa ini sudah kami ketik, sudah saya kirim tadi ke koordinator GSB Sahur Sepuh,
Mudah-mudahan nanti doa ini PDF-nya dikirim ke grup GSB. Silahkan dibaca doa ini, diajarkan oleh Nabi. Kita menjadi umat beliau, seandainya maaf, kami ini saya menghimpun satu buku kecil yang di dalamnya ada doa-doa yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Ternyata dalam Al-Quran doa-doa yang ada pernah dibaca oleh para nabi, pernah dibaca oleh orang-orang soleh. Kalau kita mencukupkan diri berdoa dengan apa yang diminta oleh nabi dan orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran sampai diabadikan dalam Al-Quran, dan juga membaca doa-doa yang dibaca oleh nabi dalam hidupnya, kita nggak sempat minta keinginan kita sendiri kepada Allah. Cuma selama ini saat kita berdoa kepada Allah, doanya siapa yang kita pakai? Paling doa dari Quran cuma satu penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain daripada itu kepentingan kita pribadi sudah yang kita minta sama Allah. Padahal kalau kita seandainya dalam berdoa mencukupkan diri membaca doa yang pernah dibaca oleh orang-orang soleh, yang diabadikan doanya dalam Quran dan pernah dibaca oleh Rasulullah dan diabadikan dalam hadis-hadis, itu cukup menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita semua. Monggo nanti ini doanya singkat, begitu ada kesempatan sambil nunggu datangnya salat berjamaah, setelah adzan menunggu iqamah, dibuka handphone, ada PDF, dibaca doa itu. Syukur-syukur kalau kita hafal, lama-lama hafal, dibaca terus, kita lama-lama hafal, sesekali dibaca di dalam sholat kita, sebagaimana Ammar bin Yasir membaca doa tersebut dalam sholatnya. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan daripada hadirnya kita ke tempat ini, hadirnya kita ke majelis ilmu, hadirnya kita di rumah Allah, mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.